Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Dansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi dari UTUPBJ Serang. Kepada yang terhormat Ibu Pembimbing Tutor dan seluruh teman-teman mahasiswa UT yang berbahagia, atas izin dan nikmatnya kita dapat melaksanakan diskusi bahasa Indonesia ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu virus corona. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Lalu awal kemunculan COVID-19 pertama kali diduga di pasar hewan Wuhan, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien COVID-19 di Indonesia. Sejak muncul wabah virus ini timbul berbagai masalah, seperti memberikan dampak terhadap perekonomian dunia dan mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan Indonesia, yang sebelum pembelajaran sejarah dilakukan tatap muka, sekarang kebanyakan dilakukan dengan daring atau menggunakan online sih kayak. Tetapi pada masa pandemi ini sistem pelajaran tidak berlaku lagi guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya pemerintah menerapkan berupa social distancing dan pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dapat dilakukan kebijakan ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Namun kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga tingkat perguruan tinggi. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, Learning, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang terhubung dengan internet. Dalam pembelajaran daring, biasanya para mahasiswa itu dituntut agar lebih kreatif, seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube seperti kayak gini. Selain itu, para siswa dan mahasiswa diberi tugas melalui online oleh para guru. Dengan menganjurkan pengumpulan tugas yang diberikan melalui sistem yang disediakan oleh setiap sekolah atau kampus sesuai kebijakan yang diterapkan, karena setiap sekolah dan kampus pasti menerapkan kebijakan yang berbeda. Mulai dari pengumpulan tugas melalui laman e-learning di Google, di Student, WhatsApp, email, bahkan dengan datang langsung ke kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas. Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada awal diberlakukannya pembelajaran daring di Indonesia, para mahasiswa dan mahasiswa mengalami beberapa kesulitan, mulai dari gaptek, kendala internet, dan kendala jaringan beberapa daerah terpencil. Susahnya untuk memahami materi yang diterima dan ditangkap oleh siswa maupun mahasiswa, dan lain-lain. Selain itu, keluhan dari para wali murid pada tingkat TK, SD muncul karena menambah beban mereka untuk mengawasi dan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran. Pengajar pun harus beradaptasi lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, yang dimana sistem pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah terbiasa dan harus menerima serta mendukung adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam dunia pendidikan. Menurut saya juga untuk pembelajaran secara daring ini banyak positif dan negatifnya. Kalau positifnya kita bisa lebih fokus dalam belajar
tanpa bertemu orang-orang di sekitar, dan terhindar dari penyakit COVID-19 atau virus. Tapi negatif ya, kita tidak bisa berkembang untuk bersosialisasi di lingkungan kita, sehingga kita, menurut saya, kita jadi kurang adanya sosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar seperti teman-teman kita yang di kelas. Jadi apa-apa kita nyari sendiri, kurang efektif menurut saya untuk itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Kalau ada kesalahan pengucapan saya yang belibet, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.